ring www.srinadiafam.com. Jagi mirengin tembang-tembang Bali sani becik. Jagi mirengin informasi sani update. Ngiring sareng pirengin radio Srinadia FM. Ring sia dasusion nangupitu utawi live streaming www.srinadiafam.com. Waning informasi lan tembang Bali sani becik. Wantah ring Srinadi FM. Idadane Presida mirengin siaran internasional Radio Srinadia FM ring www.srinadiafam.com. Ganteng Bali, anak mula saja ganteng. Bagus yang orang bagus, beli anak mula bagus. Penampilan keren, payas beli temen tereng. Cara anak ane tu sekuangan kebeng. Nen malu beli ngerayu, nyambatang tresnan beli sengguyu. Boya tiang tu senggugu, dong pindah munyit yang malu. Yen saja beli tresna, yen saja beli sayang. Daja beli statu nyambatan, tuah memoda tresna. Wire tresna, wire sayang, tu sing jaga di belanja. Sorry ke malu balik, boya oli
Swastiastu. Saking rahasia margi urarai Semarapura Kelungkung Bali Sida Sesina Bidu Senida FM bersama Senida FM bangkitkan ekonomi kerakyatan. Rahajeng sore pendengar Senida FM. Salam hangat rakyat Indonesia kejunuk sareng ditiang Senida siar Putra Kusuma ring acara nuansa budaya edisi koperasi nongkrong bareng penyanyi utawi artis Bali. Dan pasti ke pendengar Senida FM nemunin rahinane mangkin puniki nggih ring rahina Sukra nggih pendengar sene kaping 17 sasi Februari warsa duang tali 26 lan pastika pendengar Senida FM puniki ring studio radio Senida FM sampun wonten ditang rawuhin nenten tamu dan nggih utawi penyanyi drene wonten beli Edi Satya. Swastiastu beli rahajeng sore. Swastiastu Putra niki suksema sampun ngundang tiang mriki. Nggih, punapi niki beli perjalanannya sampai di Radio Serinadi niki lancar. Kalau dihitung sebenarnya perjalanan saya untuk sampai di sini terhitung sudah 2 bulan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Pengen sekali main-main ke Radio Serinadi tapi baru kesampaian sekarang niki. Hingga akhirnya semua niki Kak Dinda nyampe sini juga katanya. Invite tiang Kak Jigus Bawo suksema nih. Punapi niki gatra Wigus. Putra ya setengkara ditangkena nggih. Nah niki perkenalan dumun beli Edi Satya nggih asal saking napi kita lurus beli. Tiang saking Kediri Tabanan aslinya di Pejaten. Kan menang di Denpasar dan tapi langsung dari Tabanan. Ya tinggal sama orang tua di Pejaten. Wih tadi berarti dari Tabanan pergi kita nih. Wah sangat perjuangan sekali dan nih. Harus effort buat Serinadi ya. Wah mantap nih. Nah jadi untuk mengawali karir di dunia musik pop Bali nih Kibli, gimana ceritanya kok bisa berkecimpung di dunia musik pop Bali dan? Oke. Untuk itu sebenarnya kalau yang boleh flashback ke masa lalu ke tahun 2005 sih sebenarnya saya memang mulai tertarik. Saya ikut BRTV di 2004. Itu cuman juara harapan. Terus saya coba kembali tahun berikutnya 2005 Sungkara saya bisa dinobatkan sebagai juara 1 waktu itu. Dan akhirnya di sana saya mulai terstimulasi lah istilahnya. Kepercayaan diri mulai muncul di sana dan akhirnya saya mulai berkecimpung di industri pop Bali waktu itu dari 2005 sampai 2008. Sampai 2008 saya stop dalam artian saya fokus ke dunia pariwisata. Sampai tahun 2016 saya kembali lagi tapi tidak waktu itu tidak lancar. Jadi sempat setahun saya kembali lagi rekaman terus nyanyi dan akhirnya sampai di tahun 2003 memutuskan untuk ikut satu ajang lagi yang menjanjikan jika juara akan direkrut untuk rekaman. Kebetulan dari Chandra Production saya ikut kompetisinya dan saya berhasil masuk ke 3 besar nih Kewi. Chandra Production. Kebetulan rumah produksi Chandra Production itu visi dan misinya merekrut talent-talent yang hobi bernyanyi dan dijanjikan untuk diorbitkan. Jadi contohnya seperti saya bisa meraih juara kedua dari 100 orang audisi waktu itu di tahun 2003. Akhirnya sesuai dengan kesepakatan yang juara yang tadinya dijanjikan rekaman sekali, akhirnya ternyata Asungkara karya-karya saya di Chandra Production diterima, dan akhirnya keterusan sebagai talentnya sampai sekarang. Niki suksemet yang juga ucapkan kepada Chandra Production ini sudah selalu konsisten memberikan saya maksudnya mensupport karya-karya saya. Karya-karyanya. Ya. Nah dari tahun 2005 sampai 2008 itu udah ada berapa lagu nih Ki? Udah ngeluarin lagu kah? Jingle. Oke. Single. Kalau dulu dari tahun 2005 itu sih sebenarnya kebanyakan ikut kompilasi zaman-zaman dulu nih kaset-kaset nih Keng. Dan kebanyakan tiang cover-cover dan saya aktif di platform media sosial seperti YouTube, seperti Facebook, Instagram. Di sana saya branding saya, cuman nggak begitu maksimal sih waktu itu, karena dunia digital
yang dulu tidak seheboh sekarang. Kalau Iya. sekarang kan ada TikTok nih. Itu kalau saya bandingkan yang sekarang sama yang dulu, saya tuh lebih kayak semangat yang sekarang. Jadi kebetulan saya sebagai talentnya Chandra Pro, dan di sana langsung karena saya rezeki saya ada di sana. Jadi kayak gimana ya? Jadi tidak susah untuk saya untuk membranding diri kalau dibandingkan dulu dengan yang sekarang, Wi. Jadi kalau ditanya tentang karya, kalau dulu saya mungkin lebih ke kayak kompilasi dan cover-cover. Tapi ketika saya sudah dinobatkan sebagai juara di Chandra Production, saya lebih saya sudah merampungkan 5 single di sana. 5 single. Termasuk single-single saya yang hits kayak sekarang Dadi Yang Ratu, dan kebetulan kemarin Velocity-nya juga boom di TikTok. Ya. Dadalung Kali Galang mungkin sering putar lagu saya. Iya. Jadi memang lagu sedang diminati gitu. Iya, sedang diminati, Wi. Nah, untuk lagu-lagu yang dinyanyikan ke belinya dari mana kan? Buat sendiri tapi ada yang buatkan. Kebetulan yang ngurus konten YouTube di Chandra Production itu kebetulan tim manajemen. Jadi lagu pertama sampai lagu yang kelima ini memang kita menunjuk seorang pencipta. Contohnya kayak lagu Dadi Yang Ratu yang hit itu bulan penciptanya Blino Pausi nih seorang pencipta lagu sekaligus penyanyi juga. Saya berterima kasih buat Blino Pausin Niki sudah mensupport saya sampai sejauh ini. Tanpa Blino Pausin mungkin saya nggak bisa mendapatkan karya yang membuat saya puas gitu loh. Dalam artian puas dalam artian gini. Jadi sesuai ekspektasi bisa dibilang seperti itu. Iya. Ya. Nah, untuk penggarapan musiknya nih, Bli. Saya percayakan sejauh ini ke Bli De Arte sih. De Arta. Nah, melihat dari perkembangan jenis musik kan Bli. Kalau dulu kan musiknya berbeda dengan saat ini gitu Bli. Nah, pastinya ada perbedaan apa yang Bli rasakan, perbedaan yang paling terasa buat Bli nih, Kak? Perbedaannya sih nggak begitu signifikan saya rasakan perbedaannya untuk saya sendiri sih. Untuk di bagian musiknya, tapi di bagian promosi sih saya merasakan perbedaan yang benar-benar seperti yang saya bilang tadi. Saya lebih gampang membranding diri di tahun-tahun sekarang daripada tahun-tahun sebelumnya karena di era digital seperti ini, kalau saya tidak memanfaatkan semaksimal mungkin orang-orang tidak tahu karya saya di YouTube. Gitu loh. Ya, betul. Jadi ada kemudahan yang didapatkan. Ada kemudahan yang saya dapat pada perjalanan musik saat ini ketimbang yang dulu katanya. Ya. Kalau dari genre musik Bli, tapi yang Bli ambil? Kalau saya genre musik kebetulan saya untuk saat sekarang ini saya lebih tertarik di musik yang bergenre upbeat, dalam artian bukan lagu yang slow. Jadi lagu yang saya susah untuk mendeskripsikan. Jadi musik yang saya pilih itu memang dari saya sendiri, musik yang mungkin bisa dibilang balidut ya. Musik yang bisa mengundang orang untuk bergoyang gitu loh. Yang tidak membangkitkan semangat gitu. Ya. Apapun tema lagunya, mungkin lagu sedih tetap ngebeat juga gitu nih. Mungkin. Kan ada nih lagu-lagu yang di cover-cover padahal lagunya lagu sedih dijadiin koplo gitu. Dijadiin koplo tiba-tiba ngebeat gitu ya. Ya sih, kalau dibilang koplo juga enggak, mungkin kayak balidut, mungkin saya untuk sekarang ini lebih fokus untuk mengeluarkan single-single yang bernada musik yang bernada dangdut Bali yang upbeat lah istilahnya, yang ngebeat gitu loh. Oke. Nah, dari sekian lagu nih, apakah ada Bli ciptaan Bli? Memang Blinya ingin menciptakan lagu langsung di aransemen gitu? Kalau saya sendiri mungkin pasien saya bukan sebagai pencipta lagu, jadi saya agak kesusahan sih untuk menciptakan lagu, jadi belum berhasil menciptakan lagu ini. Masih mempercayakan rekan-rekan saya untuk menciptakannya. Oke, sementara belum. Kan biasanya penyanyi sekaligus ada pencipta kan gitu. Lambat laun pasti akan, siapa tahu bisa langsung menciptakan. Ya, seperti kemarin juga teman-teman yang kayak senior saya kayak Bli Dek Soma. Halo Bli Dek Soma, ada di live TikTok saya juga sempat
saya berkolaborasi sama dengan beliau. Jadi saya sangat berterima kasih sekali dengan beliau Niki. Lagi menyaksikan Beli Dek Somo suk semua Niki sampun poleh berduet sareng tiang juga. Gini Beli, seperti yang saya bilang tadi, bagaimana untuk membrandingnya. Jadi saya mungkin menggandeng teman-teman penyanyi Bali yang yang sudah duluan, duluan punya debut gitu lah istilahnya, Niki. Yang doakan buat teman-teman saya yang membantu saya di belakang layar atau sempat berkolaborasi dengan saya, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, itulah salah satu strategi belinya untuk bisa tetap eksis kita nih di dunia musik pop Bali. Nah, sejauh Niki beli dengan lagu-lagu yang sudah beli nyanyikan seperti ini sudah semuanya Niki isi klipnya beli. Sampun. Kalau berbicara di saya sebagai talent dari Chandra Production, memang kita kemas konten lagu video musik di YouTube per bulan. Jadi kita di Chandra Production mempunyai 10 orang talent penyanyi Bali itu memang dikemas dalam video musik pop Bali. Memang sudah ditentukan habis ini langsung lagu beserta video klipnya gitu kan. Betul. Oke, yang pastinya pendengar Senda FM mungkin penasaran ya lagu-lagunya seperti apa. Yang pastinya lagunya sering diputar dan juga sering didengarkan seperti ini Kang. Nah, sebentar lagi pendengar Senda FM kita akan lakukan gerakan on air 0366251146 tapi setelah lagu berikut ini. Meniki lagu Dadiang Ratu dari miliknya Beli Edi Satya. Apa dogen dadi orang iloken beli Daman-daman hati nilo padidi Yang anton dangai lo itu merasa lega Nanging diolas suud lulungan mata Orang dewek beli cara miong buta Asa sagrep asa sauk sing nepukin apa Nanging beli nungelah rasa Bini beli nungelah hati Nawan cen pantas pilihin beli Yastun anak nyelekang decai kilo merasa kekutang ini beli yening umpamian ampas tebu mudah didaur ulang liunang orang ilo jaga di bulan kegek nanging kalau di petengi liunang orang ilo di kupu-kupu malam naelian napuani kesepian jangan beli berada dini Sadia ngapus masa lalu Ilo kalang lon beli ratu Ilo kal dari nomor 1
hang dewek beli cara miong buta asa sagrep asa saup sing nepukin apa Tangi beli nungelah rasa Bini beli nungelah hati Nawang cen pantas pilihin beli Just only you Anaknya nyelekang Decai ilo Merasa kekutang Ini beli Yening umpamian Ampas tebu Nuda di daur ulang Liunang orang ilo Jegek kali bulan Jegek nanging Kala di petengi Liunang orang ilo Di kupu-kupu malam Naelian Nabuani kesepian Jangan beli berada dini Sadia ngapus masa lalu Ilo kalanggon beli ratu Ilo kaldali nomor satu Ilo kalanggon beli ratu Ilo kaldali nomor satu Siada sesina budi Serinda FM bersama Serinda FM bangkitkan ekonomi kerakyatan Dadiang Ratu sampun metilar kita nggih tembangnya ni wawu inggih pendengar Serinda FM sekali sana sampun aturan di tiang wawu sane mangkin gelaran on air pun iki nggih sane pacar senyaringi di tiang ring 0366 25146 rusang ngeten nggih lan pasti kedados pertanyaan iki seputaran tembang-tembang Bali sareng beli Edi Satya ngeten nggih ngiring beli sang redemon Om Swastiastu. Inge sampun dilar ngetes minam niki nge. Inge beli malih niki sane sampun nyaring tiang Om Swastiastu rahajeng sore nggih sampun ical moli durus sane pacar senyaringin sambil nyantos sane pacar senyaringin berbincang-bincang demun ketan beli nggih. Nah niki Dadiang Ratu. Tahun berapa niki beli Dadiang Ratu niki? Tepatnya rilis di tanggal 15 Maret tahun lalu. 15 Maret. Ya. Ternyata baru beberapa bulan, hampir setahun ya kalau Maret depan setahun gitu nih. Yang paling baru niki napi beli gitu. Nah, yang paling baru niki yang sangat tertarik untuk membahas Driki. Judulnya kebetulan niki Pait Bangkung. Jadi seperti yang saya bilang itu genrenya kayak balidut jadinya kayak musik untuk bergoyang. Jadi saya sangat harapkan sekali niki Wi Putra bahkan sering-sering putar lagu tiang niki yang berjudul Pait Bangkung sampun. Nika rilis bulan ini ya, bulan ini tanggal 15 Februari yang lalu ya. Okay. Baru aja. Baru beberapa hari yang lalu. Oke, nanti kita perbincangan lagi dengan lagu yang satu niki blingi. Makin kesang redemun sana sampun nyaringin. Om Swastiastu rahajang sore. Om Swastiastu rahajang sore Putra. Nggih, sareng sira nemen ireng di tiang puniki. Roy Iskani kawasan Sukawati. Roy Iskani reng seputaran kawasan Sukawati. Nah niki durus beli Roy Iskani bertanya demun nggih sareng artis dulu nih beli Edi Satya. Raja Bos Putra tanggapannya menyapa niki beli Edi Satya rahajang sore beli Edi. Halo, wih rajang sore penepi gatra. Gatra pasti segar kencang semua pakai kencang Edi. Edi Satya berarti. Becek tiang astung kara niki kasarangin semua sampun najinan dalam interaktif niki. Santuk teman-teman yang ini
sampun sering puter utawi ke play niki bahkan Nggih, terus beli halo nggih. bahkan sering mengikuti tangga juara. Bahkan sering mengikuti tangga juara gitu nggih. Nggih. Asungkara. Setiap karya-karya beliau di Satya di kita sekali dengan galang, Dadiang Ratu. Kalau sebelum festival, bahan ini minta puncak tangga. Asungkara. Lagu yang berikutnya yang berjudul Pahit Mangkung niki mohon disupport winge semoga bisa jadi semoga bisa nanti juara di tanggal lagu niki. Talar frekuensi tiwas talar sampun kena sirah. Wah, dikit temangan itu jarang nonton kita. Yang penasaran kok setiap mengeluarkan sinyal niki temannya ini pasti booming kan jantan. Apakah sebelum rilis tembang ada pemilihan lagu terlebih dahulu ataupun api kan jantan. Jika keprinsip sana kaping kali niki dalam penggarapan sisi tembang niki untuk menjiwai si lagu, tiap vokal, nyari arranger sampai tuntas dengan video klip membutuhkan waktu berapa hari. Kalau pertanyaan semantan ajang ring di Satya niki tetap semangat tapi wasani kau berkarya ada tetap niki menghibur pendengar gendeng Bali dan tapi kesaksian yang lain Malaysia ini boleh juga seru. Siap. Inggih, Om santi Om. Duman dumugi santi puniki majareng beli Roy Iskani keten nggih dursang rarah door prize durini puniki nggih ring studio radio Serinda FM ring jam kerja keten nggih. Nalar enten door prize-nya niki beli dapat hadiah keten karena sudah interaktif keten beli. Sampun. Inggih terus dijawab niki pertanyaannya dari beli Roy Iskani. Ya sebelumnya niki sukses buat beli Roy Iskani sampun meluangkan waktunya sudah effort sekali niki nelpon interaktif ke Radio Serinadi. Pertama niki yang jawab pertanyaannya untuk pemilihan lagu niki memang tiang selalu belajar dari pengalaman sebelumnya. Lagu pertama tiang mungkin tidak begitu banyak mendapatkan sambutan bagus dari pendengar. Jadi mungkin di sana saya mengevaluasi apa yang salah mungkin dari karya saya yang pertama sehingga tidak mendapatkan views yang seperti saya mau. Nah, jadi otomatis saya harus dipacu untuk lebih selektif lagi memilih lagu terutama niki. Kebetulan saya bukan seorang pencipta lagu, saya hanya fokus di bernyanyi. Jadi untuk pemilihan lagu saya serahkan ke tim manajemen. Jadi beberapa minggu sebelum penggarapan itu memang saya fokuskan untuk mencari lagu yang pas dengan karakter vokal saya karena setiap penyanyi itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Kekurangan saya itu di warna vokal suara saya itu kayak masih ke bawah-bawah suara-suara festival, yang mana suara festival itu kalau dibawa ke komersil mungkin cenderung kurang pas. Jadi saya harus latihan dan saya harus memilih lagu yang memang benar-benar harus menghindari suara saya yang berkarakter festival itu. Jadi asungkara sekali di lagu saya yang ketiga niki di Dadiang Ratu itu kebetulan sekali waktu itu ditawarin lagu pertama tidak cocok, kedua juga tidak cocok dengan saya, terus sampai di lagu yang ke-10 niki baru cocok, baru pas dengan karakter vokal saya
sehingga bisa dikatakan lagu Dadiang Ratu itu merupakan lagu yang ke-11 sebenarnya setelah saya nge-reject 10 lagu dari pencinta-pencinta lagu yang kebetulan pencinta lagu niki memang secara acak secara random masuk ke manajemen. Jadi sebenarnya berat sekali saya harus memilih lagu pada saat Dadiang Ratu ini, dan saya sangat berterima kasih sekali juga buat tim manajemen saya, sangat mendukung sekali ketika saya sangat selektif memilih lagu, karena jujur saja di karya saya yang pertama di Chandra Production tidak begitu banyak. Akhirnya sekarang terbukti di lagu Dadiang Ratu ini sekarang hampir tembus 6 juta penonton. Nah ini, pastinya banyak rintangannya yang dilakukan beli Edi Satya untuk hingga rilis lagu kan nggih. Malih wonten menelpon puniki sanes sampun nyaringin utawi sanes sampun ring 0366251146 sampun nelpon Om Swastiastu rahajang sore. Iya, rajang sore. Om Swastiastu rajang sore. Saya kapas awal ini. Oke, suksema niki sampun nyaring. Iya. Jika mantap deh. Beli Rangga Pastawa, apakah ada di Papua niki lewat motor Leo nih kita beli Rangga. Ya Rangga. Hingga semua sampun nyaringin terus beli dijawab niki suka duka sebagai seorang penyanyi dan sebelumnya suksema niki buat beli Rangga sudah bertanya. Jadi suka dukanya jadi kayak sukanya dulu ya. Dukanya dulu. Dukanya dulu niki. Kayak sekarang Asungkare ada aja yang nawarin saya untuk ngejawab nyanyi. Nah, baru-baru ini perjalanan saya kadang-kadang untuk akses ke tempat acara niko, tempat manggungnya nih. Berbagai rintangan sudah saya lalui, kayak ban mobil pecah, terus mobilnya keprosok ke selokan. Aduh, sampai sini baru-baru ini kayak saya harus tampil jam 9, tapi saya harus menghadapi rintangan ban mobil saya terprosok baru-baru ini di Songan. Karena medannya saya nggak menguasai medan, jadi waktu itu becek hujan, aduh sepatu saya udah becek gimana ntar saya nih tampil bisa nggak kira-kira. Akhirnya Semeton di sana membantu waktu itu. Nah itu dah dukanya memang ada aja sih. Nah sukanya ya ketika saya ngibur itu penonton puas dan sawerannya banyak. Udah itu. Jadi atensi dari penonton. Atensinya ada dari penonton. Sukanya, itu sukanya. Oke, dukanya mungkin semua orang pernah mengalami pasti. Kan tanggal apa namanya hari apa nggak ada di kalender gitu nih. Oke, nah ini salah satu tantangan sebagai seorang penyanyi kan kita niki beli nah niki dukanya. Oke, suka duka sudah dijawab niki sareng beli Edi Satya. Ya, salah satu apa namanya duka. Sebenarnya banyak sih, nggak banyak. Ada beberapa, cuman saya nggak bisa ceritakan satu. Jadi salah satunya ya. Kan, ya. Oke. Nah, sama juga dengan perjalanan lagu kan, kadang dukanya mungkin tidak terlihat atau tenggelam lagunya itu kan, tapi tiba-tiba sukanya ada beberapa lagu yang naik. Itu juga ya saya bilang tadi dukanya juga nggak semua karya penyanyi itu akan selalu naik. Ada juga ya biasa-biasa saja. Kayak misalnya teman saya
ngeluarin lagu, kalau seperti saya juga ngeluarin lagu, masa iya semuanya harus naik kan, enggak ya. Jadi memang dinamika kehidupan itu memang harus ada, roda-roda itu harus selalu berputar. Betul sekali. Nah, kembali ke lagu Pait Bangkung. Ya. Niki yang menciptakan Sire. Nah, lagu Pait Bangkung niki kebetulan yang menciptakan beli Nova Osin, by request sih sebenarnya itu. By request dalam artian setelah sukses di Dadiang Ratu dan Dedahlu, bisa dikatakan saya puas dengan hasilnya. Untuk berikutnya niki saya memang berkoordinasi dengan Chandra Production untuk pemilihan lagu saya berikutnya ini kayaknya harus by request dalam artian beli pengen dong saya diciptain lagu bergenre seperti ini, menceritakan hal seperti ini, tetap mengacu ke ke cerita rumah tangga. Itu memang saya request untuk karakter lagu itu memang saya request. Oke, nah dari segi judulnya niki Pait Bangkung kan istilahnya kayak nyentane kan modelnya beli niki. Nah, bisa diulas sedikit beli untuk isi dari lagu niki. Isinya sih memang kayak menceritakan kehidupan di rumah tangga yang mana seorang istri itu lebih kayak mendominasi suaminya. Jadi kayak menjadikan suaminya tuh kayak kayak tahanan, terus apa-apa sedikit-sedikit cemburu, mungkin bisa dikatakan beberapa relate atau ada kecocokan dengan kehidupan rumah tangga rumah tangga tertentu ya, tapi di sini hanya sebatas hiburan aja sebenarnya. Tapi Tiang Bis berharap lagu ini bisa dijadikan contoh untuk tidak dicontoh oleh semeton yang sedang menjalin rumah tangga gitu loh. Jadi dijadikan semoga rumah tangga tuh harapannya sih harmonis. Tidak ada yang saling timpang tindih antara suami dan istri dan seluruh anggota keluarga. Jadi cerita Pait Bangkung ini menceritakan tentang bagaimana seorang istri sangat selalu mendominasi suaminya gitu. Oke. Jadi seperti itu dalam kehidupan berumah tangga kita belinya. Nah, melihat dari beberapa lagu-lagu yang sudah beli nyanyikan, jadi kebanyakan adalah bertemakan dengan cinta dan niki belinya. Nah, apakah beli mungkin atau beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi akan temanya berubah seperti tema lingkungan, sosial atau mungkin politik? Nah, tema-tema lagu belinya. Tidak menutup kemungkinan kalau memang ada tawaran apapun saya pasti gas. Kalau cocok saya gas. Bergabung di lagu-lagu yang bertema politik mungkin saya belum kepikiran ke sana. Tapi kalau misalnya apapun itu yang karya-karya musik industri pop Bali yang mengarah ke arah positif dan cocok dengan karakter saya dan bisa dikerjakan secara profesional, kenapa tidak? Jadi tidak menutup kemungkinan gitu nih untuk ke tahun-tahun berikutnya gitu. Oke, karena kan lagu kita tahu bersama bahwa sangat universal sekali gitu ya, dalam artian banyak materi gitu yang bisa digali, banyak tema yang bisa dipakai lagu gitu kan. Nah, dari beberapa lagu-lagu beli yang sudah tentang cinta, nah yang ingin sedikit ulas Dadiang Ratu. Nah, niki kan di klipnya juga yang sempat nonton klipnya, jadi ceweknya Nike kan gitu sangat dispesialkan lah sama suaminya gitu. Nah, Nike belinya sama ya untuk mencari kehidupan rumah tangga juga gitu ya. Sebenarnya kata lagu Dadiang Ratu itu sebenarnya menyimpan pesan khusus kepada siapapun, tidak tentang seorang istri dijadikan ratu aja. Sebenarnya bukan tentang itu. Bagaimana kita bangkit dari keterpurukan masa lalu sehingga kita menjadi seorang king atau seorang yang benar-benar bersinar di masa depan. Itulah ratu atau raja di masa depan dari masa lalu yang buruk. Kita kuat, kita hebat karena bagian dari masa lalu yang buruk kita bangkit. Gitu. Oke. Karena liriknya mungkin tentang kupu-kupu malam mungkin berkonotasi yang negatif. Tapi itu kalau saya menerjemahkan pesan yang saya ingin sampaikan di lagu itu, ketika kita
ada di masa-masa yang sulit, masa terpuruk, ingat ada orang-orang yang akan mensupport kita, ada keluarga, ada orang tua, ada siapapun, ada kekasih mungkin. Ingat mereka adalah teman curhatmu. Jadi sangat amat penting curhat kepada siapapun, karena mental health itu sangat penting, Bli. Itu yang menyelamatkan kita nanti di masa mendatang. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kita bisa kuat, kita bisa hebat sekarang ini karena bagian dari masa lalu. Oke. Itu Dade Yang Ratu itu artinya bukan tentang istri dijadikan ratu bukan aja. Seperti nikah aja. Jadi banyak makna dari Banyak lagu makna. tersebut kan ya. Jadi memang yang dipoinkan Ya, kayak terlihat atau benar, terdengar. kayak ada lirik ini, ampas tebu nu dadi daur ulang, tuh artinya jangan putus asa, masih ada banyak celah untuk menuju kesuksesan. Oke. Nah, ini ke salah satu Ya, baitnya gitu baitnya. ya. Atau liriknya dari lagu Dade Yang Dade Yang Ratu. Oke. Nah, ini ke yang tarik dengan video klipnya kita nulinge. Jadi video klipnya ini ke ngambilnya di mana aja sih, Bli? Jadi sangat natural sekali terlihat ya. Jadi memang benar-benar gitu terjadi Benar, real kayak real. di nyata gitu. Jadi ketika kalau kita melihat dari lirik itu kayak kehidupan seorang wanita yang tadinya berprofesi, yang dulunya berprofesi sebagai kupu-kupu malam, dan itu memang mengambil tempat shoot di klub malam. Di klub malam, Klub ya. malam memang sudah kita kondisikan dari tim, dan lokasinya sudah oke, kita ACC, kita shoot. Dan pemerannya juga seorang yang memang benar-benar ibu rumah tangga yang dulunya memang juga punya pengalaman yang buruk lah istilahnya. Jadi beliau bisa menjiwai sekali karakternya. Terlihat nih dari videonya. Ya, bagaimana dia dulunya seorang, sebenarnya ini kisah nyata yang diceritakan oleh seorang yang saya tidak bisa sebutkan namanya, ke pencipta. Jadi pencipta terinspirasi dari kisah nyata. Kisah nyata. Saya sebenarnya nggak percaya, Beli, ini seperti yang saya bilang tadi, ini lagu yang ke-11 ditawarin dari Chandra Pro. Sebelumnya kan saya nggak cocok nih, nggak cocok. Saya reject terus nih. Ketika lagu yang ke-11, dah sobet yang ngereject lagu nih Kiwi. Dah putus asa dah saya nih. Aduh, ada lagu yang cocok sama saya. Akhirnya ada nih Nopausin, dikirimin 2 lagu. Jadi sudah total 12 lagu saya dikirimin. Nah, lagu yang ke-11 ini cocok sekali sama saya. Beli gas ini, langsung lunasin lagu ini. Kita belikan lagu, lunasin sekarang juga. Ini saya suka lagunya. Nah, lagu yang ke-12, lagu yang Yang Dadalu Ngalih Galang nih. Oh, yang baru ya. ini. Jadi Beli Nopausin ngasih 2 lagu, kedua-duanya saya ambil. Keduanya diambil. Wah. Jadi keduanya tembus 1 juta. Yang pertama 6 juta dari Yang Ratu, yang Dadalu Ngalih Galang sekarang sudah 1.300.000 penonton. Jadi cukup lumayan gini ya. Lumayan. Jadi kalau Beli Nopausin ini saya record Beli Nopausin, makasih banyak Niki, supportnya luar biasa Beli Nopa. Oke. Nah, jadi lagu-lagu Belinya juga sudah banyak berseliweran di platform media sosial ya Beli. Nah, untuk media promosinya Niki Beli di mana aja Beli yang sudah Beli lakukan dengan lagu-lagu Beli Niki? Seperti yang saya bilang tadi, sekarang era digital, selain Niki beli Gus Bawo, Niki Suksema, Niki sampun lagu saya dipromosikan ke radio termasuk di Radio Srinadi. Niki yang mengucapkan terima kasih banyak juga buat Radio Srinadi, sampun sering sekali memutar lagu saya. Dan selain itu di dunia broadcasting saya juga memanfaatkan Niki terutama di YouTube dari Chandra Production-nya sendiri. Dan untuk saya pribadi, branding saya, metode saya ya sering-sering memperlihatkan karya di platform akun media sosial pribadi saya. Jadi pribadinya juga ada. Iya, kayak TikTok, saya memang aktif di sana, dan itu saya nilai efektif sekali untuk memperkenalkan. Jadi orang-orang kalau nggak sempat nonton YouTube ya nonton di TikTok. Jadi job juga
saya dapatkan dari media sosial juga kebanyakan. Oke. Gitu. Jadi sangat efektif sekali. Nah, misalkan pendengar Senda FM nih ingin beli Edi Satya untuk menghibur atau bernyanyi di suatu acara. Nah, gimana nih caranya, beli? Lewat mana gitu? Kadang-kadang saya memang cantumkan info kontak saya. Sudah ada ya di. Ya, dan saya sendiri pun yang memanage saya sendiri. Belinya sendiri. Ya. Dan tetap dibina oleh Chandra Production. Atau bisa mencari ke Chandra Pro juga. Boleh, bisa. Di sana bisa baru juga nanti diinfokan. Ya, saya juga punya teman yang saya jadikan manajer lapangan, jadi bisa lewat beliau juga. Oke. Jadi untuk mencari beli Edi Satya untuk isi acara gitu sangat mudah dan gampang gitu. Buat pendengar Srinadi juga kalau ingin dihibur oleh Edi Satya, ayo kita gaskan, bisa dikepoin media sosial saya, bisa juga nanti bertanya ke Radio Srinadi FM juga bisa. Oke. Siap niki nggih. Nah, sebelum diakhiri acara niki dan beli sebelum nanti kan di akhir ada beberapa bait yang akan beli lantunkan nggih, requestan dari Leroy Iskani tadi kan nggih. Leroy ya. Sebelum melantunkan tembang, nah pesan dan kesan seperti biasa niki. Selama berkecimpung di dunia musik pop Bali, kan beli sudah mengalami suka duka tadi kan nggih. Pesan dan kesan beli selama berkecimpung di dunia musik pop Bali. Kesannya boleh, pesannya juga boleh dulu, silakan. Kalau kesan saya sih selama ini, kalau saya bisa merangkum dari bisa dibilang 1 tahun saya debut di industri musik pop Bali. Kesan saya sih saya lebih banyak bersyukur jadinya ketika satu karya saya tidak berhasil, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Itu saya sempat punya mentor, jangan berkecil hati, jangan putus asa, dicoba lagi. Karena ketika kamu sudah mencoba yang terbaik, nikmati prosesnya, tidak akan ada proses yang mengkhianati hasil. Jadi at least dari 5 karya yang kamu yang saya sudah keluarkan, at least pasti ada kok salah satunya yang bisa diterima. Jadi kesimpulannya never give up, apa artinya? tidak pernah menyerah. Jadi selama saya masih sehat, saya masih bisa berkarya. Jadi selama itu saya melakukan proses yang terbaik. Jadi apapun nanti hasilnya saya kembalikan ke pendengar di industri pop Bali. Itu aja sih. Oke. Pesannya sudah include tadi di dalam. Iya. Jadi jangan menyerah gitu aja. Okay. Tetap dicoba. Kadang ada yang gini mih nyoba cepok sing ado nak mabalik kan. Benar. Mih sul boneh gitu. Karena tiang sempat di lagu pertama dan kedua pendengarnya nggak begitu banyak. Jadi ketika saya di Dadiang Ratu nih, saya udah hampir putus asa Ternyata itu semua terbantahkan. Kok tembus 1 juta nih. Akhirnya tembus 2 juta, 3 juta. Oh, ternyata muncul lagi kepercayaan diri. Oh, ternyata nggak boleh nyerah nih ininya, harus kuncinya. Tetap berusaha gitu ya. Intinya. Oke, sekarang waktunya untuk berkumandang Bli ya. Oke, silakan Bli. Di lagu Dadiang Ratu ya. Dadiang Ratu. Oke. Bait yang disukain sama pendengar di bagian sini. Oke. Dias tun liu anake nyelekang deje ilo merasa kekutang dini beli yening umpamiang ampas tebu nuda di daur ulang liu nak ngorang ilo jegek di bulan jegek nanging kalau di petengi buka dadalu ngale galang anget di lampu remang-remang cukup masa lalu gen suram ini penting masa depan
terang. Yeay, oke, itu dia lagu Sebait lagu semua. ya dari Beli Edi Satya. Nah, yang sedang hits Dedalu Ngalih Galang. Ya. Oke. Tak terasa peniki Beli Edi Satya guys sudah berada di penghujung acara gitu, Udah guys. 1 jam aja nih ya. Sudah 1 Gak jam terasa aja. yang bicara Niki udah 1 jam. Oke, dan pastinya sudah juga Gak bisa diperpanjang Niki. Ketawa banget. Oke, jadi suatu saat nanti pastinya akan kesini lagi, Uli. Kapan diundang saya lagi nih? Siapa tahu nanti beberapa tahun lagi kita nih ada mungkin yang lagunya yang Mudah-mudahan ngebum lagi. minta tolong didoain ya Wia. Oke, pastinya. Karena ya. ucapan adalah doa. Itu Ucapan lagi satu. doa. Ucapan adalah doa. Oke, ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya Niki Beli Edi Satya sudah mampir ke studio Radio Serinadi FM. Semoga lagu-lagu yang sudah diterbitkan gitu nih sudah dirilis bisa diterima oleh pendengar Serinadi FM. Ini sarang sami ngiring beli ini sani makin kuntatin untuk aturang Paramasanti. Om Santi 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 Om. Ingat pendengar Serinadi FM puniki yening pacang arse nyarengin temang-temang Bali anyar lurusang ring acara ngiring makarya pasti kedados request temang-temang saking Beli Edi Satya lan melejebos pendengar Serinadi FM pacang kelanturan untuk Warta Semarapura lan tembang Bali lawas ngantos gala kutos wangi kita ngeusan puja Trisandi puniki. Saat ini tepat jam 6 sore